saja sudah. Silakan, apa yang mau kau sampaikan? Aku masih di bawah. Abang mau lanjut bang? Mau lanjut silakan bang. Lawannya mana lawannya? Ini ada Rian, Joni sama Burna Bella. Nggak usah memframing. Ini semua dari tadi yang dibicarakan Mbak Rifa ini memframing semua ini. Kenapa harus gitu? Apa definisi memframing coba? Ini Dinda Rifa, jangan semua ilmunya dikeluarin. Ini yang hadir di sini masih anak-anak semua, Dek. Bukan levelnya mau diajari bahasa-bahasa ilmiah, mana bisa sanggup. Menunjukin bang, kalau orang Kristen itu, kalau kita umat Islam mampu membuktikan, kalianlah penghujat Yesus dengan doktrin-doktrin kalau kalian. itu ya betul. Saya membuktikan Kristen itu. Agama anti Yesus, anti Kristus memang. Ibu dengan kami itu nggak sama, nggak usah memframing, nggak usah membawa ajaran ibu masuk ke kami gitu. Jadi agama Kristen itu memang agama anti Kristus. Orang itu kita aja pasti berbeda kok. Di dalam keyakinan kalian, Isa itu nggak sama dengan kami, Bu. Nggak usah memframing, nggak usah membawa-bawa keyakinan ibu ke Isa nggak sama dengan Yesus, tapi istilah Isa diambil semua, ajaran Isa diambil, dipakai. Gimana dong, Bang? Ajaran Isa diambil dari Kristen, mengambil ajaran Isa gitu. Iya. Nggak, Bang, nggak. Isa yang menyebut kata Alkitab, Isa yang menyebut kata Allah. Yesus tidak pernah menyebut kata Allah, nggak pernah menyebut kata Alkitab. Yang ada di dalam Bible kalian itu kata Alkitab dan juga kata Allah. Itu adalah kitab yang diajarkan Isa dan Tuhan yang disembah oleh Isa. Kenapa kalian pakai? Di mana Yesus pernah menyebut kata Allah? Allah. Di mana Yesus pernah menyebut itu? Gak ada kan? Di mana Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Gak pernah kan? Tapi yang kemudian kalian pakai istilah-istilah yang digunakan Nabi Isa. Islam itu selalu menuntut di mana Yesus mengatakan dia itu Allah. Nggak harus gitu juga kan? Lah, harus. Karena Yesus itu mengatakan dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, kalian berkata-kata seenak perut kalian. Yesus aja yang kalian anggap Tuhan itu sangat berhati-hati dalam berkata, dalam berucap. Kenapa giliran kalian itu seenak perut kalian ngomong apa aja yang cocok dengan perut kalian, itu yang kalian ucapkan. Yesus adalah Allah. Di mana Yesus katakan itu? Yesus adalah firman yang inkarnasi menjadi manusia. Yesus katakan itu di mana? Yesus adalah anak domba. Yesus katakan itu di mana? Yesus adalah penebus dosa dunia. Yesus ajarkan itu di mana? Yesus itu sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang disampaikan oleh Bapa Tuhanku untuk aku katakan. Nah, Kristen ini sembarang, semau-maunya saja. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kapan sih kalian bisa sembuh? Yahudi telah menghantam kalian lebih awal. Islam menghantam kalian lagi di akhir. Kamu dikepung Yahudi dan Islam. Tapi kenapa kalian itu tetap aja seperti ini? Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Tuhannya umat Islam bukan Yesus. Tapi Elohim dan juga Allah kalian ambil. Kenapa kalian tinggalkan asal kalian? Itu penyembah Theos. Kenapa Theos nggak dibawa? Malu. Nggak laku Theosnya, nggak cocok dengan zaman lagi. Sampai-sampai harus menggunakan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam. Ini kalau di Bali pakai juga Tuhannya Hindu. Kita nggak menggunakan Tuhannya Islam, Bang. Ya itu Allah itu apa? Tuhannya Islam. Allah itu apa? Kita itu menggunakan kepercayaan kita, Bang. Ya, kepercayaan Islam Anda. itu lahirnya kapan, Bang? Jangan kepercayaan gitu, Bang. Anda, Islam kepercayaan itu Anda. 700 tahun sesudah Isa. Betul Kenapa, kalau Bang? itu. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya di mana Anda bisa mengambil kata Allah. Macet. Ayo. Macet. Ayo. Silakan. Di mana? Juger tak, gandrang juger tak. Ayo. Islam begitu indah datang untuk mengajarkan kalian, hei saudara Kristen. Laqad kafaral ladina qalu,
kafirlah kalian yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Saking disayangnya Anda, itu diajarin kayak gitu. Di dalam kitabnya Yahudi juga. Aku percaya sama Yesus daripada aku percaya sama Muhammad. Kehidupannya Tidak aja ada yang jelas, Bang. mengajarkan Anda Nggak untuk bisa, percaya nggak kepada bisa Nabi ngikutin Muhammad. Orang yang kehidupannya nggak jelas, Bang. Tidak Masih ada yang menunggu mengajarkan Yesus Anda. daripada kehidupan Muhammad. Tidak ada yang mengajarkan Anda untuk percaya kepada nabiku. Enggak ada. Emang ada? Ada? Tidak ada kan? Ada enggak paksaan di Islam untuk Anda percaya kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Tak ada kan? Nah, tapi kalau di agama Anda ada paksaan untuk percaya kepada agama Anda. Matius Itu nggak 28. benar, Bang. Nggak benar. Itu nggak benar. Matius Jangan 28 ini nomor Bang. Itu nggak benar. 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tuh dalilnya. Itu dalil. Itu bukan paksaan, Bang. Lalu apa? Siapa yang dibaptis? Siapa yang Itu percaya akhir. dibaptis? Yang tidak percaya akan dihukum. Hah, Markus maksa lagi. 16 nomor 15. Itu pemaksaan itu. Ulangan Nggak 10 seperti itu, Bang. nomor Nggak seperti itu. Ulangan 20 nomor 10 11 sampai 13. Ajak berdamai. Kalau sudah ajak berdamai, jadikan mereka budakmu. Suruh kerja rodi. Kalau mereka melawan, bunuhlah semua laki-laki yang ada di situ. Nah sekarang Anda mengatakan tidak percaya Nabi Muhammad. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nah sekarang kenapa Anda tidak percaya kepada Yesus? Itu dulu. Itu kenapa di ajaran Islam itu suruh menebas semua yang tidak Mana? mengikuti Mana? Muhammad? Siapa yang menebas? Ada. Mana? Siapa yang Itu pernah ada menebas? paksaan. Di Nusantara ini siapa yang pernah menebas? Iya, karena kalian takut sama aturan pemerintah. Sebelum pemerintah Indonesia ini berdiri, siapa yang menebas Di dalam pribumi? ajaran Islam itu disuruh membunuh kafir-kafir. Itu gimana coba? Sebelum Indonesia merdeka, siapa yang melakukan pembunuhan di seluruh Nusantara? Jelas, Kristen. kepercayaan Islam memperbolehkan untuk Kristen. Nah, ini memperbodoh diri namanya ini. Diskusi tapi tidak mau pakai akal yang kayak gini jadinya. pengajaran Islam menyuruh Selama untuk mengasih 350 semua tahun, orang kafir. selama 350 tahun yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu siapa? Kristen. Jujur dong. Jujur dong. Penjajah yang datang ke Nusantara ini mewariskan rumah ibadah. Apa nama rumah ibadahnya? Masjid. Gereja. Oke, yang melakukan pembunuhan di Nusantara ini ratusan tahun meninggalkan sebuah buku. Katanya kitab suci. Apa nama buku itu? Bible. Ajaran Kristen itu selalu ajaran kasih. Itu setelah Indonesia merdeka. Itu setelah Indonesia merdeka. Sebelum merdeka Anda lihat bagaimana perilaku-perilaku orang yang menyembah Yesus. Jangan lihat setelah merdeka. Sebelum merdeka Anda lihat. Itu oknum, Bang. Tapi di dalam Oknum. ajaran itu mengajarkan bagaimana kita Itu mengasihi sesama, oknum. Itu mengasihi Bang, Allah, Bang. mengasihi semua Giliran orang. sore, Dan selamat di sore. dalam Giliran ajaran Islam, Kristen pelakunya yang tidak percaya oknum. kepada Muhammad itu giliran- seluruhnya Bang, di biar Dalil. ajaran Muslim itu biar seperti dalil. tahu. itu sudah di dalam Dalil. Al-Quran. Bagaimana itu, Bang? Tidak usah terlalu jauh. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya sendiri agama apa? Itu aja dulu. Agama apa yang membunuh Tuhannya sendiri? Demi untuk keselamatan Tuhan dibunuh. Itu agama apa? Tuhan aja dibunuh kok, apalagi manusia. Makanya agama Anda itu tidak ada sejengkal tanah di bumi ini yang tidak pernah dijajah oleh penganut agama Kristen. Bang, nih, biar itu semua itu sudah dinubuatkan, Bang. Nubuatkan. Gitu dong, ngaku dong, ngaku. Sekarang Siapa kalau ini Anda namanya mengatakan bahwa Bang Yesus Juma. itu dinubuatkan untuk dibunuh, tunjukkan mana nubuatannya. Silakan.
Tunjukkan di mana nubuatannya Tuhan datang dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Ada semua di dalam Alkitab Mana? sudah diceritakan. Tunjukkan, jangan mengatakan ada semua, ada semua, ada di Alkitab mana. Tunjukkan ke kita. Nggak usah gitu, biasa aja. Iya, karena kamu ngarang. Mana coba tunjukkan? Tunjukkan nubuatan Tuhan jadi manusia untuk dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Mana? Agama kok diasaskan atas pembunuhan. Kamu tahu enggak itu lambang salib yang kamu bangga-banggakan? Itu lambang pembunuhan itu. Dan yang dibunuh bukan main-main, Pak. Tuhan. Agamamu itu lambangnya apa? Lambang pembunuhan. Mana buktinya? Salib. Salib itu lambang pembunuhan. Di samping lambang pembunuhan, salibmu itu juga lambang kutuk. Ulangan 21 nomor 22 23. Ayo. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Sebab seorang yang mati digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan, yang diberikan Tuhan sebagai milik pusakamu. Tuh. Jadi agamamu itu lambangnya lambang salib itu, lambang pembunuhan, lambang kutukan. Kamu belum sadar? Kamu bangga dengan salibmu itu? Salib itu lambang pembunuhan, lambang kutuk. Kamu nggak sadar itu? Salib itu penebusan, Bang. Nah, itu Bukan penebusan. Coba kau tunjukkan di mana tradisi. Tunjukkan di mana tradisi. Di mana tradisi orang Yahudi menebus dosa dengan menyalib domba atau menyalib sapi. Tunjukkan. Orang Yahudi ya sebelum melakukan penebusan dosa dipersiapkan tiang salib untuk menyalib seekor sapi. Salib itu lambang kutuk. Salib itu lambang setan. Nggak usah, Oke. Bang. Itu nggak benar. Salib itu lambang setan. Salib itu lambang kutuk. Pahami itu. Lambang kutuk salib itu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan ajaran kasih, halo. Ajaran kasih. Kasihan deh lo. Nah, kalau ajaran kasihan dulu, iya betul. Oke, Bang, bisa gantian nggak? Ditanya sama Bang Juma, salib itu ajaran kasih atau ajaran apa? Jawablah itu. Bang, Silakan. bisa gantian nggak? Ya topinya itu. Oke ya. Ya. Nah, gini, mau saya jelasin aja nih ya, secara iman Kristen menurut Alkitab gitu kan, konsep ketuhanannya seperti apa? Menurut ya kan? Bible, Bang, biar agak sopan sedikit. Menurut Alkitab, Bang. Menurut Bible. Menurut Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Kamu nggak malu? Lah, di bahasa saya Bahasa apa? Batak, Bahasa Bible, Anda Bang, orang Arab. tulisannya. Anda orang Arab. Ya udah pakai bahasa Batak aja yuk, Bang. Saya Ya, orang silakan. Batak. Ya, Nah, silakan. yaudah. Apa Bahasa nama Batak kitabmu di dalam bahasa Batak? Bibel. Ah, itu Bible. Bagus. Ya itu Silakan. udah. Oke. Abang tadi bilang apa? Bible Ya. apa Bibel? Iya, tuh saya Bibel, Bebel, Bobol, Babol, Alkibel, terserah kamu. Yang penting jangan gunakan nama lain Al-Quran. Malu dong. Bukan Islam tapi menggunakan istilah Islam, malu dong. Oke. Ah, Ya udah. silakan. Saya pakai bahasa lainnya. Ya. Di dalam Injil ya, Injil umat Injil itu Kristen. bahasa Quran. Saya nggak tahu Apa? itu intinya yaitu bahasa yang ada di Injil kami ya kan? Injil itu bahasa Di- Quran. di Jangan kau kitab- pakai. Jangan kau Dari pakai. mana? Jangan kau pakai. Injil itu bahasa Quran. Kau cari manuskrip kodeks tertua, tidak ada kata Injil di Bible. gantian kalau mau Iya, saya dijangkau aja mau luruskan. didengar. Saya luruskan. Bagaimana mau diskusi kalau menggunakan istilah palsu-palsu? Gimana yang kalau mau palsu, diskusi Bang. kalau kau yang aja asli mau yang kau didengar? pakai Evangelion, yang asli kau pakai Evangelion. Gimana mau diskusi kalau Nggak kau aja bisa. mau didengar? Diskusi itu tujuannya mencari kebenaran, kan? mengungkap kebenaran. Kalau awalnya aja sudah dusta, gimana ceritanya mau mengungkap kebenaran? Kau pakai Evangelion. Itu kan dusta menurut. Nah, kalau itu bukan dusta, Anda bisa memberikan bukti dong. Ada kata Buktinya Injil di ada. Bible. Mana? Coba. Ya Tunjukkan. ada. Tunjukkan. Ya. Bisa nggak Tunjukkan.
tunjukkan di dalam Bible ada kata Injil. Saya tanya, Bible yang Anda ketahui bahasanya apa? Yunani. Bahasa Yunani. Waduh, saya Iya. nggak ngerti bahasa Yunani, Bang. Hah? Saya nggak ngerti bahasa Yunani. Anda Berarti mengerti mentok bahasa udah Arab? Saya nggak ngerti bahasa Arab. Nah, terus kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Kenapa saya menggunakan bahasa Arab? Saya nggak pakai Kenapa bahasa Arab, Anda tidak Bang. menggunakan bahasa Indonesia aja kalau gitu? Saya nggak pakai bahasa Arab, Bang. Ya udah, kalau Injil itu Ini kan bahasa lagi- Arab, Alkitab itu bahasa Arab, Allah itu bahasa Arab. Sekarang pakai aja bahasa Indonesia. Kok ribet? Bahasa Indonesia Allah apa? Nggak ada, itu nama Tuhan. Nama Nama Tuhan. pencipta langit dan bumi. Nama Allah pencipta. itu nama pencipta langit dan bumi. Nggak ada bahasa Indonesianya. Nggak ada bahasa Indonesia. Nama ya nama, kemanapun pergi di bumi ini tetap aja nama. Bang Suma ke Amerika tetap Bang Suma. Ke Inggris tetap Bang Suma. Ke Batak tetap Bang Suma. Ke Bugis tetap Bang Suma. Nggak ada diterjemahkan. Begitu masuk ke suatu negara nama aku diterjemahkan. Nggak boleh. Bang, saya punya teman. Namanya kalau di kampung saya di Batak, iya kan. Namanya siapa? Johannes. Johannes Nah, kalau terus? dipanggil, ya kan. Nah, terus? Terus pergi dia ke Amerika. Namanya jadi John. Temanmu tetap nggak ada aja. harga diri itu. Lah, Tetap karena aja kan? namanya tetap John, aja kan? Bang. Itu kan, Enggak, itu- enggak salah. Enggak Kok salah nggak ini, salah? enggak. Apanya Beda, nggak salah? beda. Apanya nggak salah? Beda, Bang. Di kampung Apanya? saya, dia dipanggil orang Johannes, Ya, kan? betul. Johannes. Dia pergi ke Amerika, dipanggilnya John. Oke, John. Nah. Masih kena kan? Nah, sekarang bahasa Inggrisnya dia pergi ke Arab, Bang, ke tanah Arab. Tunggu, abang bahasa Inggrisnya, dengar. Bahasa Inggrisnya Abang God. dengar dulu gantian. Anda yang dengar saya. Bahasa Inggrisnya God. Dengar saya dulu. Anda yang dengar saya. Bahasa Inggrisnya God. Ke Indonesianya apa? Oh, Ya. Indonesianya apa? Indonesianya apa? Tuhan. Ya Tuhan. Kenapa Ya. Anda jarinya Allah? Lah, siapa yang ngalah? Jadi Saya nggak Nah, ngalah. jadi yang Allah. Anda perjuangkan tadi itu apa? Apa yang apanya yang saya perjuangkan? Ya sudah. Kalau begitu jangan sebut Allah, Pengertian itu. jangan sebut Injil, jangan sebut Alkitab. Sebutkan kitabmu sendiri sesuai dengan original teksnya. Silakan. Iya, saya yang saya sampaikan ya kan Oke. berdasarkan Alkitab yang sudah diterjemah. Nah, Alkitab Alkitab lagi. lagi kan ada kebiasaan yang palsu-palsu kau sebut. Bilang Biblos atau Bebel. Bebel tadi kau Saya bilang tahunya kan. Alkitab, Bang. Saya tahu Nggak Alkitab. nggak bisa. Inilah yang mencederai persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena Anda menggunakan istilah kitab yang tidak digunakan oleh agamamu dari asalnya. Kamu masuk seperti Paulus yang suka nipu berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 20-21. Jangan kau ikuti teladan Paulus. Ini Indonesia. Paulus memang mengajarkan kalian menipu. Filipi 3 nomor 18. Kau diajarkan untuk menipu. Kau baca itu. Tapi jangan sekali-kali kau gunakan kepada kami umat Islam yang menggunakan akal di dalam menelaah sebuah disiplin ilmu. Jangan. Oke? Oke, ya udah Nah, gantian. silakan. Sebut Bebel, Oke. Bebel. Enggak gini. Orang Kristen Ortodok di Arab dulu itu bahkan sampai sekarang Kristen Ortodok di Arab menyebutkan Itu di Arab sebutan Allah, ya kan? Itu di Arab. Sebutan Allah. Itu di Arab. Kan iya, sebutan Indonesia? Tuhan mereka sebut itu Allah, Allahu, ya kan kalau di sana. Kalau di ya. Indonesia, Ya Allah. loh, kenapa bisa? Emang ini di Arab? Kan Anda mengatakan Nah. tadi di Arab, Ortodoks Arab. Terus di Itulah Indonesia, luar biasanya, Bang. apa yang luar biasa? Luar biasa penipunya gitu? Pengertiannya sama nggak saya tanya? Enggak sama. Dan itu hanya klaim saja. Kristen Ortodoks menggunakan kata Allah itu hanya klaim kamu aja. Coba tunjukkan kitabnya. Ortodoks ada nggak tulisan Allah di situ? Ada. Jangan kamu mengklaim sesuatu. Katakan aja yang bohong itu bohong. Enggak usah kau sembunyikan. Oh iya Bang Suma, ini memang kesalahan. Baiklah kalau begitu saya kembalikan ke sebutan kitab kami, Bebel. Ke Tuhan kami, Theos. Sederhana bukan? Nggak perlu ribut. Nggak perlu kita diskusi. Urus agama masing-masing. Nggak perlu kita ribut kayak gini, habisin waktu. Tapi selama kalian masih menggunakan yang palsu-palsu untuk menutupi diri kalian dengan kepalsuan, selama itu juga kami akan hadir untuk
menyadarkan kalian. Jangan suka nipu-nipu apa. Hidup itu yang lurus-lurus aja. Abang paham nggak Alkitab? Paham nggak soal La Kristen, haula iman wala Kristen? quwwata. Paham nggak? La Abang nggak, saya haula tanya wala abang quwwata paham nggak? illa billah. Saya tanya Kok abang paham nggak? jadinya tanyanya ke saya? Kamu tahu nggak itu Nah. Alkitab? Itu Alkitab itu apa? Abang paham nggak? Itu dulu. Saya Coba. tanya, Alkitab itu apa? Gini bang, abang kan mau menjelaskan ke saya. Tentunya anda udah paham dong. Harusnya paham, bukan tentunya. Ya, Harusnya saya sudah paham, kalau saya pasti paham. Sekarang justru yang nampak tidak paham itu Anda atau berpura-pura ingin menipu. Anda ini paham enggak Saya paham. isi Kitabnya kitab? Kristen, Isi kitabnya kitab. Kristen itu yang disebut Bible itu adalah bahasa Yunani. Kemana dia pergi? Di situ dia ganti. Di situ dia ganti nama sembahannya dengan sembahan mayoritas penduduk yang ada di situ. Contoh, ke Bali. Yesus hilang di sana. Elohim hilang di sana. Yahweh hilang di sana. Theos hilang di sana. Allah hilang di sana. Yang ada apa? Hah? Sang Hyang Widi. Itu agamamu tuh. Kemana dia pergi? Dia pasti pakai cara-cara tipu-tipu. Tidak menyembah kepada Tuhannya Yahudi, tidak menyembah kepada Tuhannya Hindu, tidak menyembah kepada Tuhannya Islam. Tapi demi untuk menipu, rela menggunakan nama Tuhannya agama lain di luar agamanya. Itulah kalian. Demi untuk nipu, rela kalian itu pakai nama Tuhannya orang lain. Rela. Karena memang ajaran Paulus begitu. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Kepada orang Yahudi saya ngaku Yahudi meskipun saya bukan Yahudi. Kepada orang Yunani saya ngaku orang Yunani. Kepada orang Islam saya ngaku Islam. Pada orang Hindu saya ngaku Hindu. Itu agamamu itu gitu. Kenapa enggak membentuk sebuah kepercayaan yang berdasarkan atas asli kitab Anda sendiri? Kenapa harus berpura-pura jadi bunglon? Kenapa? Karena tidak laku. Saya ini senang Bisa- sama bisa abang-abang tidak semua laku yang kalau ada di jujur. sini. Saya senang, ya kan? Karena semua Lu jawab dong, kalau jujur tidak laku gitu loh. itu memaksakan bang, memaksakan. Justru keadaan ini yang ada sekarang, kalian memaksakan Tuhan kalian itu menjadi Allah. Padahal Tuhan kalian itu bukan Allah, Tuhan kalian itu Theos. Tuhan kami siapa bang? Theos. Itu bahasa apa bang? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Coba artikan kalau ke dalam bahasa Arab dia jadi apa? Theos dalam bahasa Arab itu bisa disebut ilah. Ilah. Ya. Atau Istilah lainnya, inazan juga boleh. ilah itu sifatnya apa bang? Ya, ilah itu adalah sembahan. Iya. Ya udah kan itu bang jawabannya. Artinya Ya, di terus? setiap tempat, ya kan kasihan gitu loh bang. Kalau misalkan nih saya nih kan orang Batak gitu kan. Kalau saya harus belajar sesuatu yang saya nggak ngerti bahasanya, coba. Ya, justru artinya kan karena saya sesat di situ. Justru Kan gitu karena kan. itu sekarang begini, Tuhanmu itu tadinya kan Theos. Ketika di Indonesia kan harusnya dewa. Kenapa harus masuk ke Tuhannya umat Islam? Kenapa harus ke bahasa Arab sih? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Lembaga Katanya Alkitab kitabmu Indonesia. dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Katanya. Terus kenapa harus menggunakan bahasa Arab? Kenapa enggak bahasa Indonesia? Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah Bible, dirundingkan jauh-jauh sebelumnya. Gak ada Alkitab, Iya Bible. kan? Aduh, Kristen. Kalian enggak malu sama umat Islam? Kalian mengaku Ngapain lebih malu? dulu ada. Tapi kitab kalian Bukan itu mengaku, justru bukan mengaku. Bukan, saya nggak mengaku lebih dulu ada. Saya nggak tahu siapa yang duluan ada. Ya, terus kenapa harus menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang pakai istilah-istilah Islam? Lah, itu Alkitab. Anda tahu dari mana itu istilah Islam? Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Enggak, saya tanya emang bahasa itu emang Oh, ini nggak ada tadi ilmunya, dari tadi gue skakmat ini nggak bisa, muter-muter doang.
kok muter-muter? Anda yang muter-muter. Ya, itu Coba kan. emang bahasa punya agama, saya tanya. Bukan bahasa punya agama. Ya itu artinya kan di situ. Emang bahasa punya agama. Bukan seperti itu. Bukan kayak begitu Kalau Anda bahasa punya ngeklaim, agama. kalau Anda Bukan. ngeklaim, kalau Anda Tapi agama sebuah punya bahasa. agama itu, tapi sebuah agama yang benar itu pasti menggunakan bahasa asli di mana wahyu itu diwahyukan pertama kali. Masalahnya kitabmu bukan kitab wahyu. Bukan kitab yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi. Itu hanya surat kabar. Oh, iya, Sehingga Bang. Tunggu, dengan mudahnya kitabmu itu berubah-ubah di setiap bahasa. Tauratnya Nabi Musa, Bung, sampai hari ini masih menggunakan bahasa Ibrani. Oke, kitab Tanakh itu masih sampai hari ini menggunakan bahasa Ibrani. Al-Quran masih hari ini menggunakan bahasa Arab. Hanya surat kabar yang berubah-ubah kemana-mana dia pergi, di situ diterjemahkan, kemana dia pergi, di situ diterjemahkan. Kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu hanya hasil dari kesimpulan penelitian wartawan lepas, alias wartawan surat kabar robek. Ini saya jelasin soal kitab ya, soal kitab. Ya, Ini saya jelasin silakan. biar jangan salah membahas kitab orang lain gitu kan. Silakan. Jangan salah. Silakan. Apa yang tertulis di Alkitab, di kitab Itu kita Alkitab ya. lagi. Ya udah, oke, saya nggak bawa. Lagi. Oke, saya ikutin kata Anda. Kata yang nggak akan menyebut satupun di antara itu. Di dalam Ya sebut kitab, aja Bible. Kenapa malu nggak usah menyebutnya? maksa di dalam kitab yang Sebut aja Bible. Ngapain malu? terserah saya lah. Enggak Ya. di dalam Ya, lu kitab. turun lah. Terserah Di dalam kau. Begitu kau dibawa. Ngapain kau diskusi Sekarang singkat gitu ada ilmu? Orang diskusi itu memperlihatkan kebenaran, bukan cuma congor. Nah, itulah kalian kalau ditanya ngeyel, sok-sok mau diskusi dengan kita, tapi modal congor. Nanti ketika ada yang menyakitkan dari kebenaran yang kami sampaikan, lapor. Naik jangan emosi lah, diskusi baik-baik. Diskusi, santai kita. Kenapa? Siapa ini? Kenapa Roy? Lo mau masuk? Kenapa Roy? Iya, yang lapor-lapor gitu kan cuma yang banyak itu kan kaum muslim, masa pula terbalik, bro. Roy? Ya, Iya. Siapa Tuhanmu? ngapain kamu tanya Tuhan saya? Tuh, ngapain kau naik di sini? Terus naik di sini ngapain? Dia sembunyikan Tuhannya malu. Bukan, kamu hakim saya kan? Terus naik di sini mau ngapain? Nah, diskusi tapi bukan bertanya Tuhan. Saya mau tanya juga kau, jangan kalian bertanya. Ya tanya jawab Coba lah. yang dibilang si Jumat tadi, congor. Tanya jawab. Congor si Jumat paling besar. Tanya jawab. Mau nggak tanya jawab? Kalau nggak saya turunin. Kamu tanya saya jelasin. Habis itu saya tanya kamu jelasin. Gimana? Setuju? Setuju? Untuk mencegah kau kabur, ya Bang Joma dulu yang nanya untuk mencegah kau kabur. Bagaimana? Karena biasanya kalau kau udah bertanya, kau pura-pura lapar, pura-pura kebelet, gitu kan? Ya. Pura-pura mati lampu. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman pada pohon itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Oke, seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga melahirkan kutukan Tuhan kepadanya? Silakan. Silakan Roy. Silakan Roy, lu jawab. Abis ini baru lu nanya. Silakan. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, Tak cukur, 9. tak cukur. Habis. Jangan bertanya cuma, saya bertanya dulu. Nggak bisa, kau dulu, nanti kau kabur. Kau jawab dulu nih. Tidak. Cabut bagaimana? Kalian paling yang tendang. Sekarang lu jawab dulu tuh pertanyaan, baru lu jawab bertanya. Tidak. Udah bolak-balik ditanya si Juma itu ke semua orang Kristen. Kamu mau diatur atau mau mengatur? Ya tidak. Sekali lagi saya ulang. Bertanya. Kamu mau diatur atau mau mengatur? Jawab. Saya kasih waktu 2 detik. Jawab. Mau diatur atau mau mengatur? Jawab. Naik mau mengatur. Ini orang Muslim. Kau yang diatur. Kalau mau mengatur buka komal sendiri. Kabur. Ayo gue masak. Gue masak lagi, Profesor. Oke, saya yang jawab. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaanmu? Ya gimana lu Apa saya menjawab pertanyaan atau dulu? pertanyaan? Oke, gini. Muslim Iya. beriman kepada hanya beriman kepada Allah SWT, betul? Bentar, sus. Kemana-mana. Dia mau menjawab tapi nggak tahu pertanyaan. Gimana itu coba? Ya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus sama sekali tidak ada dosa. Berarti dia tidak disalib. Bukan, karena ada orang bloon menyalibnya. Jadi Yesus disalib oleh orang bloon. Orang kalangan iblis. Oke, bagus, pintar. Tepuk tangan. Kali ini kau pintar kali ini. Nah, berarti penyaliban itu adalah karya iblis. Hafal ya, saya jawab semua. Eksistensi Yesus di dunia adalah Saya tidak tanya eksistensi Yesus. semua dari mulai Penyaliban ini karya iblis. semua apapun yang dilakukan Yesus adalah pertunjukan spektakuler bahwa Bapaknya lah pencipta. Saya tidak tanya siapa penciptanya. Yang saya tanya penyaliban. Semua itu adalah pertunjukan spektakuler. Apalah ini? Semua itu pertunjukan bahwa Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Berarti Perasaan tadi udah diborgol kau, kok lepas lagi? Enggak, aku tengok ini ada bangsa saya ini, ada mangsa ini mau dilumat ini. Ada mau dilumat ini. Coba aku telepon lagi lah rumah sakit jiwa, coba aku telepon lagi. saya ulang. Tengok. Apa dosa Yesus? Tidak ada dosa Yesus. Tidak ada dosa. Terus kenapa dia disalib? Semua pertunjukan yang dialami di dunia ini adalah pertunjukan spektakuler bahwa Bapaknya adalah seorang Weh dokter, Bapaknya ada pasienmu lepas lagi dokter, pasienmu lepas ini gimana ini tadi Bang Handi. makanya ada diborgol. Semua Bang itu adalah Handi. pertunjukan. Bang Arif, ada pupuk urea. Ada. Pupuk kandang, Tolong pupuk ambil kandang. 1 liter dulu, cairkan, kasih minum orang ini. Please. Saya mohon minumkan pupuk urea biar otaknya bisa bertumbuh. Karena Tanda dia minum nggak ada di koma lagi, udah kelenger. udah dikasih makan daging babi sama daging anjing sama orang tuanya, otaknya tidak bertumbuh. Mana tahu dengan pupuk urea bisa tumbuh, Bang. Please, Bang Handi dan juga Bang Arif. Bisa. Fasilitasi beliau. Tapi dia ini profesor loh. Bukan profesor kompresor. Kondensor. Bukannya masak. prosesor. Ditanya dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia disalib? Pertunjukan. Apanya ini? Udah, coba ganti pemain itu ada BR Nambela siapa nih? Boru Nambela. Boru Nambela, silakan. Boru. Halo, Mal, kok diam? Kenapa saya di mute? Oh, jadi dari tadi dia ngomong terus. Dia udah minum bubuk. Ternyata masih hidup.
Silakan Kenapa? turunan bela. Udah Kamu- turunin lah. Orang kayak gini ngapain dinaikin lagi? Mampus lo cuma. Udah. Mau kali, Ganti. mau kali lihat saya mampus gitu. Sementara argumennya nggak bisa. Sore. Bu Rasmi bentar, Sore Bu Juma. Rasmi. Ini suaminya, sorry. ini istrinya ini. Tapi kemarin itu gue masak, saya tanya mengenai harga bahan-bahan pokok, nyambung ya? Nyambung dia. Harga cabai tahu, harga pupuk tahu dia. Siapa? Si gue masak tadi itu ngerti kalau harga bahan pokok sama pupuk, ngerti dia. Ngerti, oh bagus lah. Kalau nggak salah itu pegawainya Rasmi untuk ini nagih utang keliling itu. Jadi si gue masak ini kan sebenarnya pendekatan sama Ibu Rasmi. Ibu Rasmi ngomong gini, modal lu apa gitu loh. Kata dia, modal saya dagang pupuk. Kata Bu Rasmi, no, saya maunya kerja di bank. Ya udah nggak cocok lah gitu. Oh bukan, Ya, oke. bukan Oke, dia terima bilang saya mau kasih lihat dia ya. jago debat. Aku sangka Iya. dulu. Jadi menurut Ya, Bu terima Rasmi kasih. itu kemarin kan dia tuh sebenarnya ingin pergi ke Jakarta merantau. Tapi karena sampai di Jakarta tidak ada tempat yang cocok, jadi dia balik lagi ke kampung. Oh, Dia tuh pengen cari pasangan yang berdasi. Udah dulu, biar aku sangka dulu Handi ya. Iya, Dari tadi aku pengen jawab Karena ini selama si ini Bang kan Juma. sudah beberapa skincare dia coba, nggak ada yang cocok. pakai dempul. Oh, dia pengen menemui Banyuma, produk Tanah skincare liat, Banyuma, tanah liat. kok Udah bisa bagus pakai tanah begitu? liat. Saya udah beli skincare macam-macam, malah merusak wajah saya kan gitu. Oh iya iya. Gitu. iya. Pakai cat tembok atau dempul. Kemarin dia coba sih pakai benda zaman dulu lakbuk. Ternyata salah ambil dia, Pak. Dia ambil itu apa sih namanya? Di bahan Apa? papeda. Oh sagu. Ya sagu, dia ambil sagu campur garam. Pas dia pakai, Oh, itu dia pakai langsung jadi kue dadar. iya dicampur. Oh. Campur terasi bulan lagi ya. Udahlah Bu Rasmi, diam dulu ya. Coba yang lain. Oke Bang Handi, biar aku sangka dulu ya pernyataan Bang Juma tadi. Agak nyesek di dadaku gitu Gua ya. nyesek di dalam. Iya. Nyesek. Apa itu bikin nyesek benar nih, Bu Rasmi? Ya, tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan orang Kristen yang membunuh Yesus gitu. Nyesek Siapa? banget di dada saya ya. Tadi Oke, biar saya buka yang bilang ayat. yang membunuh Tunggu Yesus dulu. itu, si Gumasak mengatakan yang membunuh Yesus itu orang Bleon, gitu. Si Gumasak yang ngomong, bukan Banyuma. Aku buka ayat dulu ya. Aku Buka buka data. ayat Matius ya. Matius 16 ayat 21. Nomor. Itu judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut dia ya. Di sini Yesus sebelum disalibkan, Yesus sudah tulisan kapan? memberitahukan. Itu tulisan kapan? Tulisan yang dibuat setelah kejadian atau sebelum? Sebelum ini Yesus masih mengajar. Sewaktu Sebelum? mengajar Yesus ya. Ini sewaktu Yesus mengajar, Yesus sudah buku ini memberitahukan sudah kepada ada. Berarti buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. ya, karena di situ ada murid-muridnya 11 orang ya yang taat. Enggak jawab dulu. Murid-murid Berarti Yesus. buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. Atau nanti dikarang belakangan untuk dicocokkan buat Romawi. Waktu Yesus mengajar, murid-muridnya yang 11 yang taat sudah mencatat apa yang Oh itu diajarkan sudah oleh ada. Yesus. Jadi buku itu sudah ada Begitu. sebelum penyaliban. Sudah dicatat. Ya, Enggak, sudah dicatat sudah di ada dalam buku itu. buku. Sudah ada buku itu sebelum penyaliban. Sudah ada dicatat Alkitab. Hanya saja belum dimasukkan. Aduh ngarang cerita. Mana coba kasih bukti, kasih bukti. Kasih Hanya bukti kalau saja belum sudah ada. dimasukkan. Sudah ada kitab Matius sebelum penyaliban, coba kasih bukti. Berarti di abad pertama ya sudah ada ya. Zaman Yesus lahir ya.
Iya. ada di bumi. Setelah di akhir baru skripsi gitu ya. Jangan di mute-mute ya, jangan di mute-mute ya. Matius itu ditulis tahun 66. Penyaliban sudah terjadi, baru dikarang buku itu. Makanya aku katakan sewaktu Yesus murid-muridnya sudah menulis di buku. Mana bukti? Setelah tahun 66 Mana buktinya? baru Kasih bukti. dimasukkan ke Alkitab. Kasih bukti. Waktu Ini ada bukti sudahlah. Yang lain, Yesus Bang, mengajar. yang lain. Nggak ada buktinya. Nggak ada bukti. Bohong, pembohong ini, pembohong. Loh. Ngarang bebas. Tidur aja dulu Bu Dani, 6 tahun tidur baru bangun. Di sini bukan gereja lu bohong-bohongin. Bukan tempat bohong di sini, bukan tempat bohong. Ini tempat kita menguji kebenaran Islam Kristen. Bukan tempat bohong. Itu cerita-cerita yang dibuat sama Bu Rasmita itu cerita yang dibangun, yang dibuat belakangan setelah kejadian. Disesuaikan dengan keinginan Romawi. Gitu. Karena Romawi memang pada dasarnya Penyembah ada dewa. ya, ada tumbal. Paulus aja dianggap dewa Hermes. Dia dianggap Theos. Ayo, siapa lagi nih, Mapopo atau Ray? Yang betul itu kalau berbicara mengenai penyaliban, yang betul adalah cerita yang ditulis duluan. Itu yang betul. Jangan ada kemudian buku yang ditulis belakangan setelah penyaliban. Yang ditulis duluan di Mazmur, di Ulangan ya? Ulangan 21. Iya, karena Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang telah tertulis tentang dia di Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Nah, di Taurat ini kan termasuk Ulangan, termasuk Keluaran, Ini baru 60 ini udah saya mute, dibuka lagi. Apa sih? termasuk Mazmur. Nah, jadi kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya, tentang apa yang tertulis di buku-buku yang sudah tertulis, bukan yang bakal mau tertulis gitu. Ayo, warung Nambela kau buka mic terus, ngomonglah. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di tiang salib. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia harus disalib? Nah, orang Kristen ini akan berkata gini, dosa kami, ya kan gitu, kan tidak nyambung kan? Kan tidak nyambung. Kalau kita ambil dari awal, dari pangkal, dari ujung atas ke bawah, maka kita ambil kitabnya orang Yahudi. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus disalib karena sepadan dosanya itu dengan hukuman mati? Tidak akan pernah ditemukan. Tapi kalau kita ambil dari bawah, Yesus disalib karena dosa waris, karena dosa-dosa manusia, karena ingin nebus dosa, karena ini. Itu kalau dari belakang dicari. Tapi kalau kita ambil dari atas, dari pangkalnya, tidak akan pernah nyambung. Artinya ada sesuatu yang sifatnya hanya ditulis belakangan sesuai dengan selera penulis. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak paham, mereka tidak ngerti, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka berselisih paham, mereka tak ada ilmu sedikit pun yang menyangkut tentang penyaliban itu. Itu Al-Quran sampaikan begitu. Nah, kalau Al-Quran ini salah, silakan. Mari kita buktikan kesalahannya sama-sama. Bantu Bang Suma menemukan kesalahan Al-Quran terkait dengan penyaliban. Ada Kristen yang bisa? Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'an zan wa ma qataluhu yaqina. Nah, kalau Al-Quran saya ini salah, ayo bantu saya di mana letak kesalahan Al-Quran. Terjemahannya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka.
Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Maka mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yakni pembunuhan. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kalimat terakhir, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, memang mereka tidak ada klarifikasi bahwa mereka telah benar-benar membunuh, tak ada. Dari pelaku orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, tidak ada. Yang sampai ke kita hari ini hanya pengabaran Bible saja. Tak ada pengabaran dari internal Yahudi. Sementara mereka adalah tuan rumah. Sedangkan cerita-cerita yang sampai ke kita adalah buku-buku yang dituliskan jauh setelah kejadian. Pertama, Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Lalu Matius ditulis tahun 66. Petrus ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Dan kitab Wahyu di antara tahun 100. Berarti mereka tidak yakin karena mereka tidak hadir pada saat itu. Nah, kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan kesalahan kitab suci saya Al-Quran yang menerangkan tentang penyaliban ini, ayo silakan naik, kita diskusikan dengan ilmiah. Lalu mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7. Lebih hebat kitab saya. Karena kenapa? Karena kitab saya itu ditulis orang yang sesaman. Oke. Tapi jangan salah. Allah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah saksi dari segala kejadian yang ada di atas muka bumi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menyaksikan semua kejadian. Sedangkan Lukas tidak menyaksikan, Markus tidak menyaksikan, Paulus tidak menyaksikan, penulis Matius, penulis Yohanes tidak ada pada saat kejadian. Tetapi Allah yang maha melihat, menyaksikan setiap apa yang ada dalam dada batin manusia, apalagi yang terjadi. Wa kafa billahi syahida. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau umat Islam berbicara tentang kaidah ini, umat Islam selalu mengacu kemudian kepada Al-Quran. Tidak pernah kemudian lari dari Al-Quran itu. Apa kata Nabi Isa? Ketika ditanya, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan diriku? Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Maha suci engkau, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Lalu beliau kemudian mengatakan di hadapan Allah. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku menjadi saksi terhadap pengikutku, terhadap muridku. Itu hanya selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah aku tahu kau angkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang menyaksikan apa yang mereka lakukan. Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang maha menyaksikan ini kemudian mewahyukan keadaan yang disaksikannya itu kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya yang mereka salib itu bukanlah Nabiku Isa alaihissalam, melainkan orang yang kuserupakan untuknya. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang apa yang mereka lakukan, yaitu tentang pembunuhan dan penyaliban terhadap Nabiku Nabi Isa. Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan, wahai Nabi Muhammad, tentang pembunuhan, tentang penyaliban. Mereka sedikit pun tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu menyangkut hal tersebut.
Dan apa yang mereka katakan itu, wahai nabiku, tak ada kecuali mengikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa-ku dengan yakin. Itu yang dikatakan Al-Quran. Yang maha menyaksikan ini mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan ada gelombang dari barat, diawali dari Katolik, mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Tuhan turun menjadi manusia, mati nebus dosa manusia. Hal ini sama sekali tidak sinkron dengan tujuan Mesias datang di tengah-tengah Bani Israel. Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel adalah manusia yang diurapi, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Itu Mesias yang mereka tunggu. Mereka tidak pernah bermimpi Tuhannya mereka datang menjadi bayi. Mereka tunggu Mesias selayaknya. Mereka menunggu kemudian Gedeon, mereka menunggu kemudian Hezekia, mereka menunggu Salomo, mereka menunggu Daud, mereka menunggu Musa. Seperti itulah mereka menunggu Mesias untuk mereka. Tapi setelah Mesias ini datang, mereka tolak. Masuk ke pengajaran barat, Mesias yang ditolak ini justru menjadi Tuhan. Jadi tidak ada kesinkronan antara orang Yahudi dan Kristen tentang Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia, adalah raja yang membebaskan mereka dari penjajahan. Kristus menurut Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, nebus dosa-dosa manusia. Enggak nyambung. Sementara yang memiliki konsep Mesias, yang memiliki konsep Kristus hanyalah Bani Israel. Kristen ini pendatang asing dari barat yang tadinya bermula di Antioquia, Turki. Apa Mesias bagi yang menunggu Mesias? Apa Mesias bagi yang dijanjikan Mesias? Apa Mesias bagi Mesias itu sendiri? Mesias yang ditunggu adalah mereka yang bisa mengembalikan marwah pengajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itulah Yesus yang kami sebut dengan Isa alaihissalam. Sedangkan Yesus di dalam iman Kristen itu adalah oknum yang kemudian diajarkan sebagai bintang timur, yang adalah penjelmaan dari dewa yang nuzul menjadi manusia untuk menebus orang-orang Kristen dari dosa-dosa mereka. Jadi satu cerita pada kondisi TKP dan satu cerita pada kondisi di luar TKP itu sangat-sangat berbeda. Zuma, numpang bertanya. Ya, silakan. Ini ada Kristena ini. Udah takyahnya. Zuma, saya dulu JMP. Zuma. Enggak, ini judulnya adalah, ini dengerin baik-baik semua ya. Topiknya saya moderator dari tadi di sini. Tolong kalau mau berbicara beradab melalui moderator. Ini room tidak asal bebas bicara. Topiknya adalah dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga sepadan dia dihukum mati. Silakan, siapa yang mau bicara duluan? Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Tidak silakan ada dosanya. Ditanggapi. Oke. Berarti kalau Yesus tidak ada dosanya, dia yang dibunuh atau bukan dia? Dia yang dibunuh. Apa yang Anda tangkap di situ? Sedangkan pembunuhan, penyaliban itu syaratnya harus memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tak ada dosa, tapi kenapa dia yang dibunuh? Itu atas kemauan orang-orang pada saat itu. Nah, karena dia mengaku Allah pada saat itu, makanya dia disalibkan. Oke, baik. Sekarang coba Anda tunjukkan alasan utama ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, ketika mereka mengambil kesimpulan alasan membunuh Yesus itu. Silakan. Kita sudah sepakat bahwa Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di sini
itu tidak mendatangkan kemudian tebusan dosa, tapi yang didatangkan adalah dosa baru. Betul? Salah. Kau lah Zuma. Loh. Tidak ada salahnya Yesus dibunuh. Yang dihasilkan dari pembunuhan orang yang benar dosa atau kebaikan? Sudah ada sejarahnya, tidak usah Macet. Ini saja, kita saja yang bertanya ke kau saja. Kita saja yang bertanya ke kau saja. Macet. Akui dulu bahwa yang kalian sembah itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi adalah oknum lain. Akui dulu. Oh tidak, dia Mesias. Loh, berarti salah bunuh. Kalau dia Mesias berarti salah bunuh. Betul. Berarti dari mana Anda mendapatkan ilmu matinya orang yang salah bunuh ini adalah nebus dosa kalian? Dari mana? Apa hubungannya dengan dosa-dosa kalian? Dari Alkitab. Apa hubungannya dosa-dosa kalian dengan Yesus yang salah bunuh? Yesus mati untuk pergi ke alam maut. Kemana? Ya mati memang untuk ke alam maut. Masa mati untuk ke pasar? Sekarang Anda sudah mengakui tidak ada dosa Yesus. Tidak ada dosa Yesus. Berarti tidak ada unsur yang bisa membolehkan Yesus itu dibunuh. Dosa waris itu hanya karangan muncul belakangan. Coba. Ada nggak di situ kemudian? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh karena dosa waris? Ada nggak penyebabnya itu? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen? Ada nggak di situ tertulis? Yang ada adalah orang yang dibunuh adalah orang yang sepadan dengan dosa yang jatahnya hukuman mati. Halo. Ya, silakan. Yesus disalibkan karena dia mengaku Tuhan. Hah? Di mana itu? Berarti Yesus ini disalib bukan karena dosa waris? Bukan. Jadi kematian Yesus itu tidak menebus dosa? Tidak. Oh, bagus. Berarti Paulus ini salah ya? Anda yang salah. Loh, Paulus mengajarkan Yesus mati untuk nebus dosa-dosa kalian. Tunjukkan. 1 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tuh ingat gak? Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Mamat kemana Mamat? Jadi bangkai. Menghujat. Kalau mayat itu bro, ya manusia itu jadi mayat bukan bangke. Kalau lu bilang Nabi Muhammad bangke, berarti Tuhanmu juga pernah menjadi bangke. Karena Yesus juga pernah mati toh. Jadi yang kau tuhankan bekas bangke dong hidup lagi. Janganlah begitu. Itu namanya kau menghujat Tuhanmu sendiri. Sudah 38 Kristen yang naik dari pagi belum ada yang bisa menjawab. Ini loh yang jelas. Kalau dia mengatakan mayat manusia itu adalah bangke, Tuhannya pernah menjadi mayat 3 hari. Artinya secara tidak langsung kau mengatakan Tuhanmu pernah menjadi bangke. Itu loh. Berarti tidak salah kalau orang mengatakan Kristen penyembah manten bangke. Ya begitu. Kalau kita ikuti seleramu loh. Saya berlepas tangan dari itu saya. Tapi dia yang memulai, makanya kita luruskan. Janganlah itu. Kasihan saya nyembah mantan bangke kok kayak gitu kali lah. Ya, selamat sore Pak Juma. Muncul lagi setrika rusak. Pak Juma mengimani ditolak, Injil dikomal-komal. Ntar dulu napiri ya. Ini harus diluruskan dulu nih. Saya mengimani Injil, tapi bukan kitabmu. Injil yang datang kepada Nabi Isa bukanlah Bible. Bible itu wartawan punya merek, bukan Nabi Isa. Kayaknya nggak ada yang pantas diskusi deh.
Kalau gitu tunjukkan Injil Nabi Isa. Jangan minta ke saya. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel, bukan ke saya. Mintalah sama Bani Israel. Ya, Injilnya mana sekarang? Ya minta ke Bani Israel. Kenapa ke saya mintanya? Bani Israel tidak punya Injil, dia Taurat. Hah? Injil itu adalah pengajaran Allah kepada Nabi Isa terkait dengan hukum Taurat yang datang kepada beliau berupa hikmat pengajaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang diajarkan melalui Nabi Musa. Itu yang disebut hikmat Injil. Makanya Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa melanjutkan hukum yang Nabi Musa bawa. Gitu. Nah, Zuma, saya tanya dulu kamu. Ya. Ya. Sebenarnya yang paling dimuliakan sama Allah itu Isa jangan atau tanya dulu, Muhammad? Dan tadi temanmu mengatakan mayat itu adalah bangke. Lu setuju nggak? Saya tidak mau bahas itu. Enggak, temanmu tadi. Lu harus mengeluarkan statement juga. Lu setuju nggak pernyataan temanmu kalau mayat itu adalah bangke? Iya, dia saya. Enggak, lu setuju apa tidak? Itu doang. Baru lanjut. Begitu Bang, yang saya tanya ini Bang, yang sebenar-benarnya ini yang paling dimuliakan ini Isa ini atau Muhammad ini? Jelas Nabi Muhammad, kami pengikut Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa cakupan dakwanya kecil, hanya untuk umat Bani Israel saja. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Oke? Nabi Isa untuk semua manusia. Di Al-Quran. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Kepada seluruh umat manusia bil bayyinati was subur wa anzalna ilaik litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Isa ila Bani Israel, Yesus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus, tidak ada. Kalian itu penumpang gelap. Mana hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Oh, pertanyaan anak TK kok bawakan ke saya itu. Tapi tidak bisa kau jawab kan? Karena tidak ada bukti. Karena Kristen itu kan penumpang gelap. Kristen kan pengikut Yesus. Itu pengertian kata Kristen. Tapi yang saya Kan tanya sudah ini dituliskan di Alkitab kan seperti itu. Murid-murid bukti hubungan penyembah Yesus yang nama rumah ibadahnya gereja. Itu bukti itu yang kita cari. Sama seperti Nabi Muhammad bersama dengan umatnya dalam masjid. Nah, pernah nggak Yesus bersama dengan pengikutnya dalam gereja? Hah? Pernah? Tuh, kembali ke Isa Muhammad tadi. Lu nggak jawab, gua turunin. Kembali. Lu jawab dulu, turunin. Gua turunin kalau nggak jawab. Pernah nggak Yesus bersama orang Kristen di dalam gereja? Pernah nggak? Tunggu dulu. Nggak bisa jawab, gua turunin. Jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel. Pendirinya, pemukanya, pimpinannya bernama Paulus. Baca Galatia 1 atau Galatia atau Anda baca Galatia 2 ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana di nomor 8? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Galatia 1, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Salah. Dengarkan ibu guru berbicara. Enggak dulu Bu Darni. Tadi kau benerin tar dulu. Tadi lu bilang nabi gua bangke. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Aku nggak bilang bangke ya. Ada rekamannya Muhammad tadi. mati di dalam kubur. Yesus sudah bangkit di surga.
Nah itu, dan Oke. ku tambah-tambah Bang Andi, ku penjarakan Gimana? nanti Bang Andi. Ya di mana ada kata surga? Yesus naik ke surga di mana tertulis? Matius 28 ayat 18. Nah, original teksnya apa? Berkuasa Original sekarang teksnya di apa surga. itu di sini? Nabi Original Muhammad teksnya di apa? mana sekarang Bang Andi? Enggak, Kan dulu. masih dikubur kan? Original teksnya apa? Di situ. Original teksnya yang kau masuk di situ. Paradiso atau Uranus? Original teksnya. Ya. Iya di surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Langit itu kan surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Surga itu bahasa Yunaninya apa ya? Tunggu, ku tengok dulu. Lanjut Bang Juma, habisin dia. Habisin, aku habisi kalian. Kecil Ya, melawan jadi- kalian, apalagi Bang Juma. jadi gini, ku Bang Dani. habisi Bang Juma. Kalau Nabi Isa itu di langit, Iya. Yesus diangkat ke langit, Nabi Muhammad meninggal dan dikubur di bumi. Itu kan? Gitu. Nah itu berarti Iya. mana lebih hebat? Mana Kok dari lebih situ hebat Bang Juma? kok di situ aspek hebatnya sih? Iya Bukan dong. di situ, Bu Darni. Bukan di situ aspek hebatnya. Makanya. Bukan di situ Haleluya. bukan di situ aspek hebatnya, bukan. Kenapa? Dengar lagi Bang Juma. Dan juga aspek hebatnya. Yesus kan nanti mau Dengar, kalian itu kan hanya melantik Yesus jadi Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kalian. jangan Yesus, di sabar. mute. Bang Arif ini Yesus- udah 40 kali kau undang aku Bang Arif. Tapi Yesus naik aku ke sini. Yesus diangkat ke langit itu karena Yesus terancam ingin dibunuh. Makanya dia diselamatkan oleh Enggak, Tuhan. itu karangan Bang Juma. Itu Bukan karangan saya. teman-teman Islam. Bukan Tidak. karangan saya. Kalau begitu, karangan kalian. kalau Jelas di begitu, dalam Alkitab. Bu Darni sekarang sudah mulai ngotot juga, tidak mau berhenti bicara. Kalau begitu Anda katakan, Bu Darni, tolong Enggak tunjukkan boleh gitu Bang Juma. dosa Bang Juma apa. salah. Kalian salah untuk mengartikan Alkitab kami kalian karang. Nah itu. Enggak nyambung. Ya, sudah Ibu lah yang bicara. Kalian yang enggak nyambung. Nah, Ibu Ini tunjukkan Alkitab ke kami saya. loh. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas untuk dihukum mati. Silakan. Macam mana aku mau ngomong? Dimati-matikan mute-nya. Iya, silakan tunjukkan Kok dosa kalian sama perempuan? dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati. Tunggu. Ya, silakan. Kan dari bilang menghujat Yesus dikatakan orang itu loh. Dikatakan Dosa orang Yahudi apa dan yang tentara Roma. dilakukan oleh Yesus sehingga Tuhan mengutuknya? Yesus pada saat itu mengatakan anak Allah. Jadi dikatakanlah dia menghujat. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Udah Elohim dijawab kan? Dia mengutuknya? mengatakan anak Allah. Di mana Udah penghujatan dalilnya? namanya itu. Di mana dalilnya? Bukankah Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anakku? Kenapa pula dikutuk? Tunggu ya. Yesus Inilah mengatakan anakku Allah. yang Yesus. kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Kenapa pula dikutuk gara-gara dia mengaku anak Allah? Sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri menurut kitab Anda mengaku dia, inilah Yesus anakku. Hah. Itu si Theos sendiri yang mengaku. Theos yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Kenapa pula dia dihukum oleh Theos karena dia mengaku anak? Gila. Ayo. Bang Juma, ini ayatnya. Ayatnya silakan. Matius 16 ayat 16 yang Ya. berbunyi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Terus? makanya dia pada saat itu menghujat Allah ngomong situ karena apa? dia mengatakan anak Allah. Anda baca Yohanes 3 nomor 16 itu Ya perkataan semua siapa? itu datanya, semua itu dikumpulkan orang Iya, coba. Yahudi itu. Coba Yohanes 3 nomor 16 yang berkata inilah anakku itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Itu kata siapa? Aku berkenan. Itu kata siapa? Iya, kalau Allah memang membenarkan dia itu anak Allah. Tapi orang Yahudi mengatakan dia penghujat gitu. Berarti Yesus ini dihukum karena Elohim yang mengutuknya? Bukan, salah bukan. Bang Juma. Yesus dihukum karena mengatakan Kena kau dia di sini. anak Allah. Oke. Tidak. Kena kau di sini. Kecil ini karena di otakku Kena itu. kau di sini. Kena kau di sini. Enggak kena. Coba Anda baca Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dia akan dikutuk oleh Elohim sampai mayatnya jangan kau biarkan menyentuh tanah, menajiskan tanah yang diberikan sebagai milik pusakamu.
Pertanyaan saya, apa dosa Yesus dan kenapa Tuhan mengutuknya? Jawab. Silakan. Anda mengatakan dia anak yang dikasihi, berarti tuduhan dan kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam kepala bahwa dia menghujat Elohim karena mengaku sebagai anak Theos, itu tidak kena kepada dalil yang menggugurkan kemudian dia bukan orang yang dikutuk tersebut. Ayo, ayo. Nah, aku bukan diam di mute aku, malas sekali aku kayak gini. Sekarang aku pilih sama perempuan. Sekarang ketika kemudian ternyata Yesus ini tidak dikutuk oleh Elohim, kenapa dia disalib? Mana dia dikutuk? Itu memang untuk menubuatkan para nabi, kan dikatakan Yesus. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Mana ada nubuatan pembunuhan terhadap Tuhan? Aduh, karisteng. Ini dalilnya jelas, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk Tuhan tidak boleh menyentuh mayatnya, tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan ngibol. Tak ada itu nubuat apa? Kalian itu ngarang-ngarang cerita seenak perut, mau sekali Yesus itu dibunuh. Kalian karang-karang nubuat untuk Yesus supaya dia mati dibunuh. Di mana kau dapat ilmu itu? Hah? Kau baca kitabmu Yohanes 11, 43 sampai seterusnya sampai 56. Yesus disalibkan bukan karena nubuatan. Yesus disalibkan karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Jangan kau ngarang-ngarang cerita. Berhentilah berbohong. Jangan berbohong terus. Jangan. Tinggalkanlah agama yang berbohong aja kerjanya itu. Kalau Yesus itu mengaku anak Theos dibunuh, sedangkan Theos itu sendiri mengakui dia anaknya, kenapa sih? Tidak bisa. Jadi nggak bisa bohongi kami. Umat Islam itu cerdas. Umat Islam itu paham. Kami bukan orang-orang yang begitu dikhotbai manggut-manggut saja bayar perpuluhan, bukan. Tuhan sendiri, Theos sendiri berkata dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Berarti Tuhan sendiri mengakui, Theos sendiri, dewa sendiri yang mengakui Yesus itu adalah anaknya. Kenapa pula dia dihukum dengan tuduhan karena dia mengaku anak Theos, maka dia dihukum mati? Kok ngarang-ngarang cerita? Mestinya yang dihukum itu adalah Theos itu sendiri, Bang Joma, kalau bukan konsisten. Berarti kalau begitu tidak konsisten. Tapi masalahnya sekarang Yesus tidak ada unsur yang dipenuhi sehingga dia layak untuk disalib. Tidak ada. Jadi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dosa yang dilakukan adalah dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya Yesus mengatakan, "Hei Petrus, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun kalian berupaya membuat kesaksian palsu tipu daya untuk menyalib, membunuh kemudian anakku, aku tidak akan pernah izinkan. Aku akan datang, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang di tangan mereka agar anakku ini kakinya tidak tersentuh oleh batu, oleh celaka." Mazmur 37, Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang dikasihinya. Dia akan senantiasa menemaninya selama-lamanya. Tidak akan dibiarkan disebut terkutuk di atas pengadilan. Tidak. Dan akan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, orang pengkhianat sebagai gantinya. Ketika dia disidang kemudian tidak akan pernah dikatakan terkutuk. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia. Belajarlah teman-teman, belajar. Jangan asal dogma saja. Jangan mentang-mentang kalian Kristen kalian merasa kalian lebih paham Bible. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Ada seorang punya yayasan sekolah, tapi karena dia tidak pernah sekolah di yayasan itu,
Orang luar yang datang mengkaji apa yang ada di dalam yayasan itu, orang luar lebih paham daripada isi yayasan itu daripada sang pemilik. Itulah yang kalian alami. Kalian yang punya Bible, tapi kalian hanya jadikan aksesoris aja. Kami yang tidak memiliki Bible, kami kaji Bible itu mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kalian. Jadi jangan sombong kepada kebenaran. Katakan benar yang benar, katakan salah yang salah. Ditanya apa sebabnya Yesus harus disalibkan? Dia manusia suci, dia tidak punya dosa, dia bukan pemakan suap, dia bukan pengkhianat, bukan orang kafir ingkar kepada Tuhannya, tidak. Yesus adalah orang yang saleh, Yesus adalah orang yang taat, Yesus adalah orang yang patuh untuk menjalankan segala perintah Tuhannya. Kenapa pula dibunuh? Untuk bang, untuk apa? Untuk dosa-dosa kami bang. Dari mana kau dapat konsep itu, Cak Ayu? Dosa tanggung masing-masing. Semua. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Terang, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sepadan kenapa dia dihukum mati? Silakan. Pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga ia mati di tiang salib? Dosanya tidak ada sama sekali. Tetapi mengapa? Ya? Mengapa Yesus disalib? Karena umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias atau anak Allah itu tadi. Ya. Ketika umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias, sudah dijawab tidak ada dosa. Udah, tidak ada dosa Bang Juma. Ya. Jadi kalau seperti itu jawabannya ya. Ya, berarti jawabannya gampang sekali tuh. Berarti kalau Yesus tidak ada dosa, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan menyebabkan masuk neraka, bukan masuk surga. Justru pernyataan ini harus dibalik. Ya. Pernyataan ini harus terbalik. Ya. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak dia sebagai Mesias. Oke, ya, berarti dia penyaliban sebagai anak Allah, itulah yang menyalibkan dia. Gitu. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menebus dosa? Halo. Jadi penyaliban ini ya kita tarik dari kitab Yesaya. Jawab itu aja. semua adalah mulai masuk aja. Mulai masuk ke dogma. Mulai masuk ke dogma pembodohan. Mulai masuk ke dogma pembodohan. Penyaliban itu dijawab aja. Penyaliban itu tapi supaya dijawab. Penyaliban mulai itu melahirkan dosa. Penyaliban itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Jawab aja. Menebus dosa. Nah, itu. Pelanggaran firman Tuhan itu menyebabkan dosa, bukan nebus dosa. Jangan kau membunuh, jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jadi kalau Yesus itu dibunuh, melahirkan dosa. Kok nebus dosa sih? Dari mana ilmu Anda ini? Doktrin, dogma, Bang Suma. Maafkan saya, Bang Suma. Harus memahami, membaca kitab Taurat ya. Nah, ini masuk doktrin ini. Udah cukup. Ya. Udah cukup. Bertanya dulu, saudara. Cukup. Menjelang maghrib Bang Juma di sana. Melanggar firman Tuhan itu dosa atau bukan dosa? Ayo Jos, jawab Jos. Yang baru naik, silakan Jos. Ayo. El Hura jawab. Ada 2 hotel masih tertinggal nih. Menjelang maghrib. Oh. Ya, selamat sore kembali. Ya. Jadi menurut pertanyaannya Bang Juma, pertanyaan gini. Melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Siapa yang bertanya ini? Aku atau si Juma? Nggak tahu bikinnya Bang Juma. Ini mulai dari awal nih.
melanggar perintah Tuhan itu, pertanyaannya melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Menurut Anda gimana kalau melanggar perintah Tuhan? Berdosa. Menurut Anda, menurut saudara? Iya berdosa. Gimana? Berdosa. Berarti sama. Oke. Berarti Siapa yang melanggar dosa? Yang tidak percaya sama Yesus. Berarti membunuh Yesus itu melanggar perintah Tuhan, berarti berdosa, betul? Ya udah jelas dong, udah jelas. Anda pintar kali kalau memang tahu dan berdosa. Oke. Nah, lanjut Pak. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan itu? Udah diakui. Tapi kenapa dijadikan penebus dosa ya? Siapa yang melakukan itu? Penyaliban itu adalah simbol kutuk. Penyaliban itu pelanggaran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu mendatangkan angkara murka Tuhan. Bukan mendatangkan penghapusan dosa, tapi mendatangkan angkara murka. Lu ngarang cerita aja mah. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah menurut Tuhan? Cuma itu ngarang cerita tau nggak? Hah? Cuma ngarang cerita. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Itu larangan atau perintah membunuh? Justru Yesus Yesus dianggap ya, jangan katakan sama ya. Ya, saya tanya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, itu perintah membunuh atau larangan membunuh? Eluhura jawab. Yang jawab atau saudara yang lain? Nggak bisa dia, bahasa Indonesia nggak lancar temanmu ini. Yang kau aja yang bisa dikit lah. Nah, apa maksudnya? Diulang Banyuwa, diulang. Pembunuhan terhadap Yesus itu perintah Tuhan atau larangan Tuhan? Larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Berarti pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan, betul? Ya benar. Nah, melanggar perintah Tuhan itu akibatnya dosa atau justru menebus dosa? Termasuk penebus dosa orang yang percaya kepada dia. Udah, kamu minum kombantrin dulu. Udah, kombantrin turun, nggak nyambung. Kita butuh orang yang berakal bro, yang jujur. Kita butuh orang yang jujur. Masa udah tahu perintah Tuhan itu kalau dilanggar berdosa, bukan menebus dosa. Gimana sih? Ini sudah berisik dari tadi ini. Berisik lu tempat lu. Berisik tempat lu.